Kebohongan tadi dibagi dua ya. Pertama, Ah, tindakan menyembunyikan fakta. Jadi sebagian hmm, fakta itu disembunyikan. Yang kedua, merekayasa sesuatu. Nah, ini biasanya dikenal sebagai kebohongan yang pasif dan juga yang aktif. Kalau yang menyembunyikan sesuatu biasanya nih ada sebuah fakta, kemudian ada satu yang kurang mengenakan atau satu yang hmm, biasanya tidak menguntungkan kita. Akhirnya kita tutupi. Nah, itu pasif. Jadi kita nggak ngomong aja, hmm, diem aja. Padahal kita udah tahu. Nah, itu pasif. Nah, yang kedua, kalau misalnya kita memang sengaja merekayasa sesuatu, misalnya waktunya kita ubah, perkataan orang lain kita ubah, faktanya kita ubah, nah itu namanya kebohongan yang aktif sifatnya, itu. Jadi, dua tipe kebohongan. Nah, intinya sih, setiap dari kita, kalau misalnya dibilang, apakah setiap dari kita bohong? Ya bohong. Itu salah satu hmm. tindakan adaptasi. Adaptasi manusia untuk bisa bertahan hidup, ya, untuk bisa beraktivitas. Walaupun kita biasanya ngemasnya atau tujuannya itu bukan sesuatu hal yang buruk, mungkin nggak untuk merugikan orang lain, tapi hanya sekedar untuk bertahan Hmm. aja, gitu sih. Oke, terima kasih Kak. Nah ini ada pertanyaan lagi, Boleh? sebentar. Wih, kali ini lebih banyak sepertinya pertanyaannya ya. Oke, dalam psikologi, Mm-mm. hal ini menggunakan teori dasar apa Kak? Oke, Di dalam teori. psikologi. Oke. Kalau misalnya di psikologi sendiri ya, kalau khususnya itu memang tidak secara langsung belajar tentang deteksi kebohongan, tidak secara langsung. Tapi kita belajar mengenai tipologi kepribadian, kemudian psikologi sosial yang banyak, karena salah satu tokoh dari micro expression, Paul Ekman, dan juga ada salah satu tokoh juga, David Matsumoto, kalau saya nggak salah. Nah, dua-duanya itu kebanyakan keilmuannya di psikologi sosial. Jadi mereka menganalisa perilaku seorang, perilaku Hmm. kelompok, kemudian mereka riset di berbagai negara, belahan dunia gitu. Jadi meriset emosi, ekspresi seorang itu. Jadi kalau secara umumnya kalau di psikologi ada yang namanya micro expression atau biasanya ekspresi singkat yang muncul di bawah setengah detik. Jadi muncul kemudian langsung hilang. Itu Oke. adalah tanda Hmm. kebocoran emosi, tapi bukan tanda kebohongan. Jadi saya luruskan. Kalau misalnya ada beberapa orang yang bilang, wah kalau saya belajar micro expression, saya bisa baca orang bohong. Mungkin bisa, tapi yang identiknya itu adalah micro expression adalah tanda kebocoran emosi. Jadi kita sedang merasakan apa. Nah, baru kita bandingkan dengan perkataan atau dengan kalimat verbal. Ketika dia bilang, gue nggak marah kok, saya nggak marah kok, tapi micro expressionnya anger. Atau misalnya saya suka kok, tapi ada Hmm. contempt, ada yang merendahkan di sana. Atau ada disgust, jijik akan sesuatu. Nah, itu yang biasanya disesuaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, di psikologi komunikasi ada juga teori tentang bahasa tubuh. Ada proxemic atau bahasa ruang, dan juga ada banyak hal lainnya. Tapi saya nggak fokus ke teori ya, hal-hal yang teoritis. Mungkin lebih ke aplikasi-aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kalau teman-teman punya pertanyaan boleh yang sifatnya seperti itu. Oke. Nah, ini nih Kak. Mm-mm. Kalau misalkan dari mata itu kelihatan bohong nggak sih? Hmm. Sebenarnya Hanya dari mata aja? ada satu tools ini, tapi di luar psikologi ada Ah, keilmuan namanya NLP, jadi Neuro Linguistic Programming, itu namanya eye access cue. Jadi arah mata menentukan dominasi indera. Tapi bisa dipakai bisa enggak ya, tergantung. Ini kebanyakan dipakai sama sales juga sama terapis, hmm. karena setahu saya IXSQ juga memprofil atau ilmunya itu berasal dari observasi dengan terapi psikologi. Jadi ada psikolog melakukan terapis, kemudian ada yang mengkodekan apa yang mereka lakukan, kemudian akhirnya dipetakan menjadi salah satu tools namanya IXSQ. Jadi misalnya ya, ini contoh ya, orang kalau melihat ke atas itu yang diakses adalah ingatan visual. Kalau ngelihatnya ke samping yang diakses adalah ingatan auditori. Kalau ke bawah self talk biasanya. Itu contoh umumnya aja. Nah, itu bisa jadi rujukan, tapi yang perlu digarisbawahi lagi, ketika teman-teman ikut live kali ini mungkin bukan berarti Anda dengan mudah bisa melabel seorang atau menghakimi seorang. Ah, kamu bohong, ah, kamu salah, dan segala macam. Komunikasi tidak dualisme hitam putih benar salah, nggak seperti itu. Selalu ada alasan di balik perilaku, ya, selalu ada kisah di balik keputusan seorang, dan kadang-kadang itu yang suka kita lupakan. Padahal itu jauh lebih penting daripada mungkin sesuatu yang ditutupinya, mungkin kebohongannya. Jadi ada kisah di baliknya. Oh, saya tekankan itu sih. Oke, terima kasih Kak. Nah, kalau misalkan micro expression dengan alat pendeteksi kebohongan itu Waduh, apa ini hubungannya Kak? pertanyaannya agak berat ya. Tapi oke, bagus. Alat deteksi kebohongan
yang paling ini ya, yang paling umum namanya poligraf. Poligraf itu sebenarnya alat medis, tapi intinya langsung menulis banyak hal sekaligus. Jadi tekanan darah mungkin, kemudian denyut jantung, kemudian mungkin suhu tubuh dan segala macam. Jadi ditulis secara bersamaan. Microexpression dan poligraf itu dua hal yang berbeda. Poligraf biasanya melihat tanda fisik ya atau psikofisiologis namanya. Jadi ketika orang ditanya normal gini mungkin dia nyaman, enak, rileks gitu ya. Tapi ketika ada sesuatu hal yang tidak nyaman, biasanya dia akan merespon untuk fight atau untuk berantem atau respon tubuhnya itu lebih gimana ya? Lebih panas, denyut nadinya lebih kencang, kemudian mungkin ekspresi berubah, tapi ada beberapa orang juga bisa nahan. Intinya poligraf atau lie detector, alat deteksi kebohongan itu lebih ke mengukur ketidaksesuaian tubuh dengan apa yang dikatakan dan juga ketidaknyamanan seseorang ketika ditanyakan sesuatu. Itu pertama. Nah, yang kedua micro expression itu biasanya identik katanya namanya human lie detector. Jadi bukan lie detector, tapi orang yang membaca emosi orang lain. Nah, belajarnya biasanya adalah dengan observasi, ketemu banyak orang, terus ada tools latihannya. Saya juga masih latihan sampai sekarang, karena kadang-kadang suka ada yang terlewat juga. Dan micro expression itu tidak semudah yang kalau kita lihat. Misalnya saya lihat Rian nih, ekspresinya apa saya perhatiin. Bisa muncul, bisa enggak. Nah, makanya kalau dalam analisa micro expression, ada baiknya direkam. Misalnya nih, ini direkam, kemudian kita putar ulang, kemudian kita perlambat, ya seperti itu, udah baru nanti kita lihat frame by frame apa sih yang orang itu rasakan, apa sih yang dia mungkin tunjukkan dari wajahnya. Nah, jadi kalau mau lebih valid sih seperti itu, jadi satu persatu.